Baik, eh, Bapak, kami izin mulai untuk kelompok 6. Baik, selamat pagi semuanya, teman-teman. Di sini kami kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan wilayah. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Syahrial Sadik, STMN dan MM. Eh, di sini kelompok 6 beranggotakan 10 orang. Di sini ada Muhammad Alfa, Amalia Hasana Putri, Nursifa Rahmi, Sipa Hidayah, Alia Fayaza Husna, Dwi Yulianita, Nurjaidah, Adelia Nur Asifa, Stefani Kristina Marta, dan saya sendiri Muhammad Nuriman Warismi. Untuk pembahasan dari materi kami ini ada pemahaman awal mengenai pembangunan infrastruktur, kemudian kondisi infrastruktur di Indonesia, peran infrastruktur dalam pembangunan wilayah, kemudian strategi dan kebijakan pembangunan infrastruktur, pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan wilayah, tantangan dan hambatan dalam pembangunan infrastruktur, serta solusi dan rekomendasi. Mungkin untuk materi pertama aku serahkan kepada penyaji. Silakan. Ya, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan kembali, nama saya Adelia Nur Asifa. Jadi di sini saya akan membahas mengenai pemahaman awal pembangunan infrastruktur. Nah, materi yang pertama ini ada tentang definisi pembangunan infrastruktur. Nah, pembangunan infrastruktur ini merupakan upaya menyediakan fasilitas fisik dan juga teknologi yang mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan juga lingkungan masyarakat. Nah, infrastruktur ini sendiri itu mencakup berbagai bidang seperti transportasi, energi, telekomunikasi, air bersih, dan fasilitas publik lainnya. Tujuan utama dari infrastruktur ini sendiri itu adalah meningkatkan produktivitas, konektivitas, dan juga kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan dan juga terencana. Kemudian menurut Toda dan Smith pada tahun 2020, infrastruktur fisik ini adalah prasarana dasar yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Misalnya seperti kayak jalan, jembatan, pelabuhan, dan juga sistem transportasi lainnya. Terus untuk infrastruktur sosial itu sendiri itu misalnya ada sekolah dan juga rumah sakit. Jadi infrastruktur ini ada memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Next slide. Yang materi berikutnya itu tentang pentingnya infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah. Nah, jadi di sini saya membaginya menjadi empat. Yang pertama itu infrastruktur dapat meningkatkan efisiensi ekonomi. Jadi infrastruktur misalnya kayak transportasi, kayak jalan, pelabuhan, terus juga bandara. Nah, hal ketiga hal itu tadi kan bisa mempercepat distribusi barang dan juga jasa, yang mana ini dapat menyebabkan biaya logistik itu dapat ditekan. Nah, jadi infrastruktur yang kayak tadi itu bisa menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan juga perdagangan, yang mana pada akhirnya itu akan mendorong untuk pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi kesenjangan wilayah. Nah, pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal tentunya dapat membantu menciptakan akses yang lebih baik untuk ke pasar, untuk pelayanan pendidikan, dan juga layanan kesehatan. Kemudian ketiga adalah untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Nah, peningkatan konektivitas ini tuh bisa diciptakan melalui pembangunan jalan tol, kereta rel kereta api, dan juga jaringan telekomunikasi, yang mana ini memungkinkan interaksi ekonomi antar wilayah itu pastinya menjadi lebih intensif. Lalu yang keempat, untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, jadi infrastruktur ramah lingkungan, misalnya itu kayak transportasi publik berbasis energi terbarukan, akan menjadi hal yang penting untuk mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Sehingga hal ini dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Kementerian PUPR pada tahun 2020. Lihat materi selanjutnya itu tentang keterkaitan
antara infrastruktur, pembangunan ekonomi, dan juga pemerataan wilayah. Yang pertama dibahas di sini adalah tentang keterkaitan antara infrastruktur dengan pembangunan ekonomi. Jadi, infrastruktur ini bisa sebagai penggerak untuk pembangunan ekonomi. Nah, jadi pembangunan infrastruktur yang baik itu tentunya akan meningkatkan konektivitas antar wilayah dan juga efisiensi barang dan jasa. Seperti yang sudah aku sebutkan tadi di bagian pentingnya infrastruktur. Nah, jadi infrastruktur ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan juga peningkatan daya saing global. Lalu infrastruktur lainnya misalnya kayak transportasi, energi, dan juga telekomunikasi pasti juga akan dapat membantu sektor-sektor ekonomi berkembang lebih cepat. Yang kedua yaitu keterkaitan antara infrastruktur dengan pemerataan wilayah. Jadi infrastruktur ini dapat mendorong pemerataan wilayah. Nah, infrastruktur yang dibangun di wilayah-wilayah tertinggal tentunya akan memberikan akses yang lebih baik ke pasar, pendidikan, dan juga layanan kesehatan. Nah, hal ini tentunya dapat mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut. Nah, infrastruktur yang dibangun di daerah-daerah yang tertinggal akan membantu untuk mengurangi ketimpangan regional yang mana hal ini jadi sering menjadi hambatan dalam pembangunan ekonomi nasional. Sehingga dengan adanya pembangunan infrastruktur, maka akan membantu untuk pemerataan wilayah. Kemudian yang ketiga itu pembangunan ekonomi dengan pemerataan wilayah. Nah, ketika pertumbuhan ekonomi ini didukung sama infrastruktur yang terdistribusi merata, maka dampak positifnya pasti dapat dirasakan di berbagai wilayah. Nah, pembangunan ekonomi yang berbasis infrastruktur, misalnya kayak kawasan industri dan juga pariwisata lokal, pastinya akan membantu untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru yang mana hal ini dapat mengurangi dominasi ekonomi di kota-kota besar. Sehingga pertumbuhan ekonomi ini dapat merata di semua wilayah tanpa hanya di kota-kota besar. Mungkin itu aja materi yang bisa aku sampaikan. Selanjutnya aku serahkan ke rekanku. Baik, untuk materi berikutnya yaitu tentang kondisi infrastruktur di Indonesia. Yang pertama itu ada kondisi infrastruktur transportasi, di mana dalam 10 tahun ini Kementerian Perhubungan telah membangun setidaknya 45 proyek strategis nasional PSN. Sebanyak 20 PSN diselesaikan pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi 2014 hingga 2019, serta 25 PSN diselesaikan pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi pada 2019 hingga 2024. Kementerian Perhubungan telah menyelesaikan 45 proyek strategis ini pada periode 2014 hingga 2024. Dari jumlah tersebut, 10 proyek telah tuntas, sementara 4 proyek akan selesai pada akhir 2024. Ini meliputi 2 proyek kereta api, KA Logistik Lahat sampai Kertapati, dan Double Track Jawa Selatan, serta 2 proyek pelabuhan, Pelabuhan Benoa dan Pelabuhan Sorong. Selain itu ada 6 proyek lainnya yang direncanakan selesai setelah 2024, termasuk 4 proyek kereta api, yaitu MRT Jakarta North-South, MRT Earth-West Phase 1, LRT Velodrome Manggarai, dan KA Logistik Kalimantan Timur, serta 2 proyek pelabuhan yaitu Terminal Peti Kamas Moro, Jambi, dan Pelabuhan Neu Palembang. Kemudian ada kondisi infrastruktur energi, di mana Dewan Energi Nasional atau DEN itu mencatat indeks ketahanan energi Indonesia saat ini berada dalam kategori tahan, yaitu skor 6 hingga 7,99. Hal ini dapat dilihat dari indeks ketahanan energi RI dengan capaian skor 6,64. Berbagai upaya akan terus dilakukan untuk mencapai indeks ketahanan energi yang ideal dengan skor 7 bahkan 10.
Kemudian infrastruktur energi Indonesia ini terus berkembang dengan fokus pada peningkatan ketahanan energi nasional, yaitu pada sidang Dewan Energi Nasional (DEN) pada April 2024, Menteri ESDM Arifin Tasrif itu menyebutkan ketahanan energi Indonesia berada pada tingkat tahan dengan skor 6,6, di mana kapasitas energi baru dan terbarukan EBT itu meningkat 217,7 MW pada semester pertama 2024, dengan kemajuan terbesar di sektor tenaga surya meski sektor panas bumi dan bioenergi. Kemudian ada next, yaitu kondisi infrastruktur pada telekomunikasi. Salah satu upaya besar adalah pembangunan jaringan kabel serat optik yang telah mencakup lebih dari 359.000 kilometer, termasuk jaringan Palaparing yang mencapai 12,300 km. Selain itu, pemerintah juga berfokus pada pembangunan base transceiver stasiun BTS untuk meningkatkan jangkauan 4G di seluruh desa dan kelurahan. Indonesia ini meluncurkan satelit Satria 1 untuk memperluas akses internet terutama di daerah 3T dengan kapasitas hingga 1 terabyte per detik. Pada 2024, penetrasi internet mencapai 79,5% dari populasi. Upaya ini mendukung transformasi digital, pemerataan akses teknologi informasi, dan pengembangan ekonomi digital di seluruh Nusantara. Kemudian ada kondisi infrastruktur air bersih, itu pada 2023 Indonesia tercatat telah menyediakan layanan air minum untuk 92% penduduk dan sanitasi dasar untuk 86%. Namun untuk mencapai target Sustainable Development Goals 2030 yang mengharuskan 100% akses air bersih, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kemudian kualitas air di Indonesia itu masih menjadi tantangan, terutama di pedesaan dengan 70% rumah tangga mengonsumsi air itu terkontaminasi bakteri E. coli, menurut Kemenkes pada 2020. Selain itu, sekitar 788 juta meter kubik air bersih terbuang akibat kebocoran pada 2022, meskipun terdapat lebih dari 230 waduk. Ketersediaan air bersih per kapita diproyeksikan menurun drastis pada 2035. Tantangan seperti kontaminasi, kebocoran, dan distribusi yang tidak merata harus diatasi untuk memastikan akses air bersih yang berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada teman saya berikutnya. Baik, izin masuk tanpa salam. Perkenalkan, nama saya Amalia Hasana Putri. Saya akan melanjutkan materi tentang ketimpangan infrastruktur antar wilayah, urban rural, dan Jawa luar Jawa. Jadi sebelum masuk ke materi utamanya, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa yang dimaksud dengan urban rural. Mungkin sebagian dari kita masih asing dengan kata urban dan rural, tapi sebenarnya itu kata yang apa ya? Saya dibilang itu sering kita gunakan. Jadi jika diberi kesimpulan, urban yakni perkotaan, sedangkan rural itu artinya pedesaan. Jadi ada beberapa karakteristik khusus dari perbedaan antara urban dan juga rural. Yang pertama dari segi kepadatan penduduk, di daerah urban di daerah urban memiliki populasi yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah rural, seringkali dengan jumlah penduduk mencapai ratusan ribu hingga jutaan orang. Sedangkan populasi di daerah rural cenderung sedikit, dengan komunitas yang biasanya terpusat dalam bentuk desa atau kelompok kecil. Lalu, bentuk kegiatan ekonominya dalam urban, penduduk terlibat dalam berbagai sektor seperti perdagangan, industri, dan jasa. Urbanisasi seringkali mendorong industrialisasi yang menciptakan banyak lapangan kerja. Sedangkan di daerah rural, pendapatan utama masyarakat berasal dari pertanian, peternakan, dan kegiatan pengelolaan sumber daya alam lainnya. Lalu berikutnya, dari segi lingkungan, dalam daerah urban ditandai dengan banyaknya bangunan, jalan raya, dan fasilitas umum yang mendukung kehidupan sehari-hari. Sedangkan dalam daerah rural, seringkali
memiliki banyak lahan terbuka dan keanekaragaman hayati. Lalu yang terakhir dari segi hubungan sosial, dalam daerah urban lebih individualis, sedangkan dalam daerah rural seringkali memiliki ikatan sosial yang erat dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Next slide. Nah, lalu ada ketimpangan infrastrukturnya. Ketimpangan infrastruktur antar wilayah perkotaan urban dan pedesaan rural di Indonesia masih menjadi isu yang signifikan, mempengaruhi kualitas hidup masyarakat serta kesempatan ekonomi di kedua area. Infrastruktur di wilayah perkotaan jauh lebih maju dibandingkan dengan wilayah pedesaan yang menghadapi berbagai keterbatasan dalam hal aksesibilitas dan kualitas infrastruktur pasar. Ada beberapa cangkupan. Yang pertama yakni dalam fasilitas transportasi. Di wilayah urban, fasilitas transportasi seperti jalan raya, jalan tol, transportasi umum berbasis rel seperti MRT, LRT, dan KRL, serta bandara internasional tersebar luas. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung menikmati akses transportasi yang efisien dan memadai untuk mendukung kegiatan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Sebaliknya, di banyak daerah pedesaan, terutama di wilayah Indonesia Timur, infrastruktur transportasi seringkali terbatas pada jalan yang tidak beraspal, yang menjadi hambatan besar bagi distribusi barang dan jasa. Contohnya seperti di Papua, yang akses transportasinya masih mengandalkan modal udara karena terbatasnya jalan darat yang memadai. Lalu berikutnya dari fasilitas telekomunikasi, perbedaannya juga jelas terlihat. Dalam wilayah urban, khususnya di Pulau Jawa, telah menikmati jaringan internet yang cepat dan stabil dengan jangkauan luas hingga teknologi 5G. Sebaliknya, di desa-desa terpencil, koneksi internet seringkali lambat atau bahkan tidak tersedia. Kondisi ini menjadi tantangan besar selama pandemi COVID-19 ketika pembelajaran daring menjadi kebutuhan mendesak. Tetapi banyak sekolah di pedesaan tidak mampu menjalankannya karena keterbatasan akses internet. Lalu yang ketiga dalam fasilitas elektrifikasi, hampir seluruh wilayah perkotaan di Indonesia telah menikmati pasokan listrik yang stabil. Sementara beberapa desa di pedalaman Papua, Nusa Tenggara, dan Maluku masih bergantung pada generator dengan kapasitas terbatas. Berdasarkan data PLN, meskipun rasio elektrifikasi nasional mencapai lebih dari 99%, masih ada kesenjangan di wilayah rural, terutama di Indonesia bagian timur. Lalu berikutnya kesehatan dan pendidikan. Kesenjangan infrastruktur ini juga tercermin dalam aspek ini. Di kota-kota besar, rumah sakit dengan peralatan canggih dan tenaga medis spesialis tersedia. Sementara di banyak wilayah pedesaan, puskesmas menjadi satu-satunya fasilitas kesehatan. Seringkali bahkan tanpa dokter spesialis. Hal serupa terjadi pula di sektor pendidikan. Sekolah-sekolah di daerah terpencil seringkali kekurangan guru dan fasilitas belajar yang layak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu peran infrastruktur dalam pembangunan wilayah. Jadi, infrastruktur ini pastinya memegang peranan penting dalam pembangunan wilayah, karena seperti yang disebutkan sebelumnya, eh, infrastruktur ini adalah fondasi bagi berbagai aktivitas ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, dan sistem sanitasi ini berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat. Jadi contoh nyatanya ini ada di Nusa Tenggara Timur, yaitu penyediaan air bersih di kawasan pedesaan. Ini mengurangi beban masyarakat, terutama perempuan dalam mencari air. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengalokasikan waktu lebih banyak untuk pendidikan atau kegiatan produktif lainnya. Nah, peranan dalam konteks pembangunan wilayah, infrastruktur ini berfungsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur di Indonesia mampu mendorong kemajuan Indonesia ke arah yang lebih baik, bahkan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas bagi sebuah negara. Eh, dengan adanya pembangunan infrastruktur yang baik, mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing negara. Pengembangan infrastruktur yang baik baik dan merata mampu menghemat biaya mendirikan pabrik. Biasanya lokasi industri telah disediakan pemerintah. Hal tersebut membuat perusahaan bisa mendapatkan tempat operasi dengan harga yang lebih murah dan pembangunan pabrik bisa berjalan lebih efisien. Selanjutnya ini ada yang pertama, ada infrastruktur sebagai pendorong investasi dan konektivitas. Jadi, menurut World Bank, infrastruktur ini adalah kunci utama dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi karena keberadaannya membantu mengurangi biaya logistik dan meningkatkan produktivitas.
Contohnya ini infrastrukturnya seperti jalan raya, pelabuhan dan bandara, mempercepat arus barang dan jasa yang pada akhirnya meningkatkan daya saing suatu wilayah di pasar global. Jadi infrastruktur ini juga berkaitan dengan pendorong investasi dan konektivitas. Contohnya, contoh nyatanya ada pada jalan tol Trans Jawa telah membuka akses ke berbagai daerah yang sebelumnya sulit dijangkau, sehingga meningkatkan investasi di sektor manufaktur dan pariwisata. Dengan konektivitas ini, perusahaan dapat memperluas pasar mereka, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas ekonomi wilayah tersebut. Jadi, infrastruktur yang baik dapat menarik minat investor lokal maupun asing untuk berinvestasi. Nah, terkait dengan investasi, ada beberapa cara bagaimana infrastruktur ini dapat menarik minat investor untuk berinvestasi. Yang pertama, ada menurunkan biaya operasional. Jadi, dengan adanya infrastruktur yang baik dapat mengurangi biaya logistik dan transportasi. Misalnya, dengan adanya jalan tol atau pelabuhan, maka memungkinkan distribusi barang menjadi lebih efisien dan lebih cepat dengan biaya yang lebih rendah. Selain itu, akses yang lebih baik ke infrastruktur transportasi dan energi memungkinkan wilayah-wilayah terpencil menjadi lebih kompetitif. Berdasarkan hal ini, maka dapat terjadi dorongan investasi baru di kawasan yang sebelumnya kurang berkembang, menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Cara yang kedua yaitu mendorong pertumbuhan sektor swasta. Infrastruktur yang baik juga memberikan peluang kepada sektor swasta untuk terlibat langsung dalam pembangunan dan pengelolaan fasilitas publik. Melalui skema public-private partnership atau kerjasama pemerintah dan badan usaha. Partisipasi ini membantu pemerintah untuk menutupi kekurangan anggaran untuk proyek infrastruktur besar. Nah, cara yang terakhir untuk meningkatkan investasi yaitu meningkatkan konektivitas digital. Jadi, konektivitas digital itu adalah bagian penting dari infrastruktur modern yang memiliki dampak signifikan dalam menarik minat investor untuk berinvestasi di suatu wilayah. Infrastruktur digital yang andal menciptakan lingkungan yang kondusif untuk operasional bisnis, misalnya di sektor teknologi, keuangan, perdagangan elektronik, dan ekonomi berbasis pengetahuan. Konektivitas digital mendukung sektor ekonomi digital yang sedang berkembang pesat, seperti e-commerce, teknologi keuangan atau vintage, dan logistik berbasis aplikasi. Infrastruktur digital memungkinkan terciptanya platform yang memfasilitasi transaksi yang lebih cepat dan efisien. Dengan pertumbuhan e-commerce yang pesat, wilayah dengan konektivitas digital yang baik seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan menarik minat perusahaan teknologi global seperti Amazon dan Alibaba untuk masuk ke pasar Indonesia. Infrastruktur digital menjadi salah satu faktor utama dalam keputusan investasi mereka. Selanjutnya, mengenai peran infrastruktur dalam pembangunan wilayah, ini ada dampaknya terhadap produktivitas dan mobilitas tenaga kerja akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Oke, baik. Izin melanjutkan materi tadi. Terutama bagaimana infrastruktur berdampak terhadap produktivitas dan mobilitas tenaga kerja. Di sini terutama mengenai infrastruktur transportasi, di mana itu memungkinkan tenaga kerja bergerak lebih cepat dan efisien ke tempat kerja, di mana hal ini dapat mengurangi waktu tempuh, menurunkan biaya transportasi, dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja itu sendiri. Serta akses yang lebih baik juga membuka peluang bagi masyarakat di daerah terpencil untuk bekerja di pusat-pusat ekonomi. Hasil studi dari ASEAN Development Bank menyebutkan bahwa infrastruktur transportasi yang baik berkontribusi pada peningkatan produktivitas perusahaan hingga 30%. Di Indonesia sendiri, seperti jalan tol Trans Jawa, itu menjadi contoh nyata bagaimana infrastruktur mengurangi biaya logistik dan mempercepat pengiriman barang. Dari hal ini, menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien dan produktif bagi perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut. Terus untuk mobilitas tenaga kerjanya, di mana mobilitas tenaga kerja itu sendiri adalah kemampuan pekerja untuk berpindah lokasi dalam mencari pekerjaan yang lebih baik. Sudah didukung dengan infrastruktur transportasi tadi, maka peluang tenaga kerja untuk berpindah lokasi dalam mencari pekerjaan yang lebih baik itu lebih terbuka serta memotong waktu tempuh dan layanan yang dapat diandalkan oleh pekerja untuk menjangkau lokasi kerja mereka.
Kemudian ada pengaruh infrastruktur terhadap pengurangan ketimpangan wilayah. Di sini infrastruktur ini sangat berperan penting mengurangi ketimpangan wilayah seperti yang disebutkan oleh teman-teman saya sebelumnya, di mana dengan meningkatkan konektivitas antar wilayah dan menyediakan akses yang lebih merata, itu dapat meningkatkan ekonomi eh, daerah-daerah secara merata. Di sini ada pengaruhnya seperti peningkatan mobilitas tadi dan konektivitas, kemudian aksesnya lebih baik ke layanan publik, mungkin serta pembangunan ekonomi lokal melalui efek pengganda. Mungkin untuk yang pertama tadi, peningkatan mobilitas dan konektivitas itu contoh nyatanya seperti jalan raya, jalur kereta api, jalan tol, pelabuhan, bandara. Ini dapat menghubungkan wilayah yang sebelumnya terisolasi dari pusat-pusat ekonomi, serta meningkatkan mobilitas, memungkinkan wilayah kecil, wilayah terpencil untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi yang lebih luas. Misalnya, perdagangan antar wilayah dan akses ke pasar kerja di kota. Kemudian, melalui konektivitas yang lebih baik juga mendukung perdagangan antar wilayah, di mana konsumen di daerah tertinggal memiliki akses ke barang dan jasa yang lebih murah dan berkualitas. Ini berkaitan dengan efisiensi biaya logistik dan pada akhirnya dapat menurunkan harga barang di wilayah terpencil, sehingga wilayah terpencil itu bisa mengakses barang dan jasa dengan lebih murah. Kemudian untuk akses yang lebih baik ke layanan publik, di mana ketimpangan yang biasa terjadi jika infrastruktur ini tidak merata atau tidak baik itu pada layanan publik, misal pendidikan, kesehatan, dan komunikasi. Nah, dengan adanya infrastruktur transportasi tadi, konektivitas, eh, itu tuh daerah-daerah terpencil dapat menjangkau fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang sebelumnya sulit diakses. Nah, kemudian selain itu juga infrastruktur listrik dan komunikasi seperti jaringan internet itu juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana dapat masyarakat daerah terpencil dapat menikmati pendidikan jarak jauh, kemudian memperoleh informasi penting, serta berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi berbasis digital seperti e-commerce. Kemudian yang terakhir ada pembangunan ekonomi lokal melalui efek pengganda, di mana tadi disebutkan sebagai infrastruktur itu sebagai pendorong investasi, di mana investasi infrastruktur ini dapat menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan di wilayah tertinggal. Contohnya seperti pembangunan jalan atau jembatan, tidak hanya menyediakan konektivitas, tetapi juga menciptakan lapangan kerja langsung selama proses konstruksi. Setelah selesai, infrastruktur tersebut mendorong pengembangan sektor lain seperti perdagangan, manufaktur, dan jasa. Selain itu juga infrastruktur transportasi juga meningkatkan efisiensi pasar lokal. Misalnya saja petani dapat menjual hasil panennya ke pasar yang lebih luas dengan harga yang lebih kompetitif. Hal lain tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan petani, tapi juga membantu memperbaiki kondisi eh, wilayah secara keseluruhan. Jadi, peningkatan produktivitas dan pendapatan lokal pada akhirnya mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah, baik itu vertikal maupun horizontal. Mungkin itu aja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan ke rekan.
Baik, perkenalkan kembali, nama saya Dwi Yulianita. Materi selanjutnya ialah strategi dan kebijakan pembangunan infrastruktur. Yang pertama itu ada programnya prioritas pembangunan infrastruktur nasional. Pembangunan infrastruktur adalah salah satu hal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ada beberapa program besar yang jadi panduan pembangunan infrastruktur di Indonesia seperti MP3EI dan RPJMN. Yang kedua, pendanaan infrastruktur. Peran pemerintah, BUMN, dan swasta, pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya yang sangat besar dan pemerintah tidak bisa menanggungnya sendirian. Oleh karena itu, pendanaan melibatkan tiga pihak utama, yaitu pemerintah, BUMN, dan swasta. Next slide. Selanjutnya, di sini ada 8 faktor yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur. Yang pertama, kondisi penyediaan infrastruktur yang ada. Infrastruktur yang sudah ada seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas publik lainnya akan menjadi dasar keberhasilan pembangunan infrastruktur yang baru. Jika infrastruktur yang lama buruk, maka proyek baru akan membutuhkan waktu dan biaya lebih banyak untuk penyesuaian. Misalnya jaringan jalan yang buruk akan menyulitkan pengangkutan material untuk konstruksi proyek infrastruktur lainnya. Yang kedua itu kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sangat mempengaruhi prioritas, kelancaran, dan efektivitas proyek infrastruktur. Kebijakan pemerintah ini mencakup pendanaan, regulasi, dan pemilihan proyek strategis. Tanpa kebijakan yang mendukung, proyek bisa terhambat oleh regulasi yang tumpang tindih, lambatnya perizinan, atau kurangnya koordinasi antar instansi. Yang ketiga itu ketersediaan sumber daya manusia. Jadi, tenaga kerja yang terampil dan kompeten akan memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan pastinya juga akan menghasilkan infrastruktur yang berkualitas. Kekurangan tenaga ahli dapat menghambat proses pembangunan karena proyek akan beresiko gagal sehingga membutuhkan perbaikan yang meningkatkan biaya. Yang keempat ada koordinasi dengan pihak lain. Pihak lain ini termasuk pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta. Koordinasi yang baik memastikan proyek berjalan lancar tanpa konflik atau hambatan administratif. Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan penundaan atau pembengkakan biaya. Selanjutnya ada kondisi dan permintaan pasar. Permintaan pasar yang tinggi seperti kebutuhan akan transportasi massal atau energi akan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Sebaliknya, jika kondisi pasar sedang lesu, investasi pada infrastruktur mungkin berkurang sehingga memperlambat proyek. Yang keenam ada pendanaan. Proyek infrastruktur ini membutuhkan biaya besar sehingga membutuhkan pendanaan dari pemerintah atau pihak lainnya, seperti atau skema pembiayaan alternatif seperti public-private partnership yang sangat penting. Kekurangan dana dapat menghentikan atau menunda pembangunan. Yang keenam ada ketegangan masyarakat. Yang ketujuh ada ketegangan masyarakat lokal. Konflik dengan masyarakat lokal seperti sengketa lahan atau protes terhadap dampak proyek dapat menghambat pembangunan infrastruktur. Komunikasi yang baik dengan masyarakat dan pemberian kompensasi yang adil dapat membantu menjaga dukungan lokal untuk proyek tersebut. Ketegangan yang tidak dikelola dengan baik dapat memicu protes atau bahkan penghentian proyek. Jadi kedelapan faktor ini secara keseluruhan saling berkaitan dan harus dikelola dengan baik agar pembangunan infrastruktur berjalan lancar, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Selanjutnya, tantangan implementasi strategi dan kebijakan. Jadi infrastruktur ini memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah dan kota di Indonesia menghadapi tantangan yang tidak mudah. Kebijakan seperti MP3EI dan RPJMN dirancang untuk mempercepat pembangunan dan memperluas manfaatnya, tetapi pemerataan hasil pembangunan tidak dapat dicapai dalam waktu yang singkat.
Salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah urbanisasi yang terus meningkat. Urbanisasi yang cepat ini memunculkan kebutuhan akan infrastruktur yang handal untuk mendukung mobilitas, pola konsumsi, distribusi barang dan jasa, sekaligus mengelola konflik penggunaan lahan yang semakin kompleks. Dalam RPJMN ini, salah satu tantangan besar yang dihadapi ialah ketimpangan infrastruktur antara wilayah barat dan timur Indonesia. Di wilayah Indonesia Timur sulit dijangkau karena minimnya akses jalan, pelabuhan, atau transportasi. Selain itu, keterbatasan pendanaan menjadi kendala utama karena proyek infrastruktur sebagian besar bergantung pada APBN. Sumber pembiayaan alternatif seperti kerjasama pemerintah dan badan usaha masih belum maksimal. Sedangkan proyek besar seperti pembangunan IKN membutuhkan dana yang sangat besar. Tantangan lain juga meliputi melambatnya pembebasan lahan, birokrasi yang rumit, dan kurangnya koordinasi antar instansi yang sering menyebabkan keterlambatan proyek. Selain aspek teknis dan pendanaan, keberlanjutan pembangunan juga menjadi perhatian. Proyek infrastruktur harus ramah lingkungan untuk menghadapi krisis iklim, termasuk memanfaatkan energi terbarukan dan teknologi hijau. Semua tantangan ini membutuhkan perencanaan yang matang, implementasi yang efektif, dan kerjasama antar pemangku kepentingan agar infrastruktur benar-benar mampu menjadi pendorong utama pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Sifa Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus pembangunan infrastruktur Pelabuhan Patimban. Jadi, pembangunan Pelabuhan Patimban ini merupakan bagian dari inisiatif pemerintah Indonesia untuk meningkatkan koneksivitas maritim di kawasan Asia Tenggara. Proyek ini telah menarik perhatian luas dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional. Pelabuhan Patimban ini diharapkan dapat menjadi salah satu pelabuhan terbesar di wilayah tersebut dengan kapasitas yang mencukupi untuk mengatasi lonjakan volume kargo yang terus bertumbuh. Pentingnya Pelabuhan Patimban ini sebagai salah satu pintu gerbang perdagangan maritim Indonesia membuat menjadi studi kasus yang menarik untuk mengevaluasi dampak pembangunan infrastruktur maritim terhadap koneksivitas regional. Jadi koneksivitas maritim ini di wilayah Asia Tenggara memiliki dampak yang sangat signifikan berbagai aspek ekonomi, sosial, dan politik di tingkat regional dan nasional. Nah, jadi, pelabuhan maritim ini menjadi pusat aktivitas perkapalan dan distribusi barang. Koneksivitas maritim juga menjadi faktor penentu dalam proses integrasi ekonomi, pertumbuhan ekonomi regional, dan hubungan perdagangan dengan negara-negara tetangga. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi lebih lanjut beberapa aspek penting yang terkait dengan konektivitas maritim. Next slide. Jadi di sini ada terdapat integrasi ekonomi regional. Jadi dalam pembangunan infrastruktur maritim ini seperti Pelabuhan Patimban menjadi kota katalisator untuk pertumbuhan ekonomi regional. Hal ini menciptakan peluang kerja lokal, memperkuat daya saing wilayah tersebut, dan mendorong investasi di sekitar pelabuhan. Peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut dapat menghasilkan dampak positif dalam hal peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengurangan kemiskinan. Adapun juga konektivitas maritim yang baik juga memiliki potensi untuk meningkatkan hubungan perdagangan antara negara-negara tetangga. Hal ini menjadi akses yang lebih mudah ke pasar luar negeri yang pada gilirannya dapat mempromosikan pertukaran perdagangan yang lebih besar antara negara-negara di kawasan tersebut. Dalam hal ini, Pelabuhan Patimban ini bisa menjadi berperan sebagai jembatan untuk memperkuat hubungan dagangan antara Indonesia dan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Sekian materi yang dapat saya paparkan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Ya, selanjutnya yaitu tantangan dan hambatan dalam pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu elemen penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun, terdapat sejumlah tantangan dan hambatan yang perlu diatasi dalam upaya pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien. Ada beberapa tantangan dan hambatan utama dalam pembangunan infrastruktur. Yang pertama yaitu masalah pembebasan lahan. Pembebasan lahan merupakan tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur. Dalam banyak proyek infrastruktur, terutama yang melibatkan pembangunan jalan raya, bandara, rel kereta api, atau proyek properti besar, diperlukan pembebasan lahan dari masyarakat yang telah menempati area tersebut. Proses ini seringkali memunculkan konflik sosial, terutama jika ada ketidaksesuaian antara harga yang ditawarkan dan harga yang diinginkan oleh pemilik lahan. Ketidaktegasan dalam menyelesaikan sengketa lahan, serta masalah hukum terkait kepemilikan tanah menjadi kendala besar yang memperlambat pembangunan infrastruktur. Yang kedua yaitu masalah regulasi. Regulasi yang tidak jelas atau bertentangan seringkali menjadi penghambat dalam proses pembangunan infrastruktur. Beberapa regulasi mungkin menghambat pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur dengan mengharuskan izin-izin yang memakan waktu atau membatasi ruang lingkup proyek. Prosedur birokrasi yang rumit dan panjang seringkali menyebabkan keterlambatan serta menambah biaya proyek. Ketidakpastian dalam kebijakan atau perubahan regulasi yang mendadak juga dapat mengganggu kelancaran pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, masalah pendanaan. Pembiayaan infrastruktur memerlukan dana yang sangat besar. Banyak proyek infrastruktur yang terhambat atau bahkan terbengkalai akibat keterbatasan dana. Ketergantungan pada dana pemerintah atau investor swasta seringkali menjadi kendala, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil atau di tengah krisis fiskal. Selain itu, pengelolaan pendanaan yang tidak efisien dapat menyebabkan pembengkalan biaya dan keterlambatan dalam pelaksanaan proyek. Yang keempat, korupsi dalam pembangunan infrastruktur. Korupsi adalah salah satu hambatan utama dalam pembangunan infrastruktur. Penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa atau pemalsuan dokumen dapat merugikan negara dan masyarakat. Korupsi yang terjadi dalam proyek-proyek infrastruktur seringkali menyebabkan terjadinya pemborosan anggaran, kualitas pekerjaan yang buruk, dan keterlambatan dalam penyelesaian proyek. Upaya untuk mengurangi korupsi melalui transparansi, pengawasan yang ketat, dan penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk menciptakan lingkungan pembangunan yang sehat dan efisien. Yang terakhir atau yang kelima, efisiensi pengelolaan proyek infrastruktur. Pengelolaan proyek infrastruktur yang tidak efisien dapat menyebabkan pembekalan biaya dan keterlambatan. Banyak proyek infrastruktur yang tidak selesai tepat waktu karena kekurangan perencanaan yang matang, kesalahan dalam estimasi biaya, serta kurangnya koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat. Faktor manajerial seperti perencanaan yang buruk, kualitas pengawasan yang rendah, serta ketidakmampuan dalam pengelolaan risiko seringkali memperburuk situasi dan menghambat kemajuan proyek. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan lanjut memaparkan materi berikutnya, yaitu mengenai solusi dan rekomendasi untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Seperti yang dijelaskan rekan saya sebelumnya, bahwa Indonesia memiliki tantangan dan hambatan yang besar dalam mempercepat dan meratakan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayahnya. Hal ini dikarenakan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan begitu banyak pulau. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan solusi dan rekomendasi strategis yang dapat mendorong pembangunan infrastruktur secara efisien dan merata di seluruh Indonesia. Yang pertama ada optimalisasi peran pemerintah dan swasta. Yang kedua ada peningkatan teknologi dan inovasi untuk efisiensi pembangunan. Yang ketiga peningkatan koordinasi antar wilayah untuk pembangunan infrastruktur yang merata. Next. Di sini saya akan menjelaskan solusi yang pertama. Yang pertama adalah optimalisasi peran pemerintah dan swasta atau public-private partnership. Solusi ini untuk mengatasi
Salah satu tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia yaitu terbatasnya anggaran pemerintah. Keterbatasan ini menyebabkan penundaan proyek-proyek strategis atau bahkan menghentikan sebagian proyek yang sedang berjalan. Proyek infrastruktur yang vital seperti jalan tol, jembatan, dan pembangkit listrik sering terhambat oleh kekurangan dana seperti yang dijelaskan rekan saya sebelumnya. Jadi, solusi ini, kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dapat menjadi solusi yang paling efektif untuk mengatasi kekurangan pendanaan. Di sini, pemerintah menyediakan regulasi, insentif, dan jaminan yang mengurangi risiko investasi. Sementara, bagi sektor swasta berperan dalam pendanaan, pembangunan, dan pengelolaan proyek. Kolaborasi ini memungkinkan pembagian risiko dan tanggung jawab antara kedua pihak, sehingga meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas proyek. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk optimalisasi peran pemerintah dan swasta, yang pertama adalah perbaikan regulasi. Jadi, pemerintah perlu merumuskan regulasi yang lebih transparan dan efisien untuk sektor swasta, contohnya seperti proses perizinan yang lebih cepat dan mudah, serta aturan yang jelas yang akan meningkatkan kepercayaan investor. Kemudian yang kedua, yaitu insentif pajak dan subsidi. Pemerintah bisa memberikan insentif pajak seperti pengurangan pajak atau keringanan bea masuk untuk peralatan konstruksi. Kemudian yang ketiga, jaminan risiko investasi. Pemerintah perlu memperluas program penjaminan infrastruktur yang dikelola oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, terutama untuk proyek di daerah-daerah terpencil dengan tingkat risiko yang tinggi. Kemudian yang keempat, menjadikan prioritas bagi proyek infrastruktur yang ramah lingkungan seperti energi terbarukan dan transformasi massal. Contoh sukses penerapannya yaitu proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Di dalam proyek ini, pemerintah memberikan dukungan berupa pembebasan lahan dan jaminan investasi, sementara sektor swasta bertanggung jawab atas konstruksi dan pengoperasiannya. Proyek ini telah meningkatkan konektivitas antar daerah di Sumatera, mendorong mobilitas barang dan jasa, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Next. Kemudian solusi yang kedua yaitu peningkatan teknologi dan inovasi untuk efisiensi pembangunan. Solusi ini untuk mengatasi masalah proses pembangunan infrastruktur di Indonesia yang masih sering mengalami inefisiensi baik dari segi waktu maupun biaya, yang mana menyebabkan pembengkakan anggaran dan penundaan proyek. Belum lagi banyak proyek infrastruktur yang masih mengandalkan metode konvensional yang belum memanfaatkan teknologi modern sehingga menghambat pencapaian efisiensi maksimal. Jadi dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi dapat meningkatkan efisiensi pembangunan infrastruktur. Teknologi seperti informasi geospasial, kecerdasan buatan, big data, serta material konstruksi inovatif dapat membantu perencanaan yang lebih akurat, pelaksanaan yang lebih cepat, serta mengurangi pemborosan biaya. Penggunaan teknologi ini dapat mempercepat proses identifikasi masalah, perbaikan perencanaan proyek, dan memungkinkan pelaksanaan pemeliharaan yang lebih efektif. Peningkatan teknologi dan inovasi untuk efisiensi pembangunan dapat dilakukan dengan menggunakan hal-hal berikut. Yang pertama, sistem informasi geospasial. Teknologi ini dapat digunakan untuk memetakan wilayah dan merencanakan pembangunan infrastruktur secara lebih terarah berdasarkan data lokasi yang akurat. Kemudian yang kedua, kecerdasan buatan dan big data. Penerapan teknologi AI dan big data dalam pemantauan infrastruktur dapat meningkatkan efisiensi operasional dan pemeliharaan. Dengan memanfaatkan sensor dan analisis data real-time, AI dapat membantu mendeteksi kerusakan atau keausan pada infrastruktur, memungkinkan pemeliharaan yang lebih cepat dan tepat waktu. Yang ketiga, penggunaan bahan bangunan ramah lingkungan. Penggunaan material seperti beton daur ulang, konstruksi modular, atau bahan berbasis nanoteknologi dapat mengurangi biaya dan dampak lingkungan dari proyek infrastruktur. Yang keempat, digitalisasi proyek konstruksi, yaitu menggunakan platform digital untuk mengelola proyek konstruksi yang dapat
mempermudah koordinasi antara semua pihak yang terlibat, termasuk kontraktor, insinyur, dan pemerintah. Contoh implementasinya adalah Kementerian PUPR yang menggunakan teknologi GIS untuk memetakan wilayah. Jadi Kementerian PUPR telah mengimplementasikan teknologi GIS dalam merencanakan pembangunan jaringan jalan nasional. Salah satunya adalah dengan mengidentifikasi wilayah rawan banjir untuk pembangunan jembatan. Dengan pendekatan berbasis data ini, jembatan yang dibangun lebih tahan lama dan aman. Next. Solusi yang ketiga yaitu peningkatan koordinasi antar wilayah untuk pembangunan infrastruktur yang merata. Solusi ini untuk mengatasi masalah ketimpangan pembangunan infrastruktur antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia yang menjadi isu yang terus berkembang. Wilayah terpencil seperti Papua, Nusa Tenggara, dan Kalimantan seringkali menghadapi kekurangan akses terhadap infrastruktur dasar yang menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan memperburuk ketimpangan sosial. Keterbatasan akses ini memperburuk kesenjangan antara daerah maju dan tertinggal dan menambah tantangan dalam mencapai pembangunan yang merata. Sehingga koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah dapat menjadi kunci untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang merata. Pemerintah pusat perlu memberikan dukungan dalam hal pendanaan, kebijakan, serta koordinasi, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan proyek yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan memelihara infrastruktur agar proyek yang dibangun dapat bertahan lama dan berkelanjutan. Langkah-langkah yang harus diambil untuk meningkatkan koordinasi antar wilayah ini, yang pertama, penggunaan dana alokasi khusus atau DAK. Jadi dana alokasi khusus harus difokuskan untuk proyek-proyek infrastruktur di daerah-daerah yang masih tertinggal. Yang kedua, penguatan kapasitas pemerintah daerah. Pemerintah pusat perlu memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan proyek infrastruktur. Hal ini penting agar pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam menjalankan proyek-proyeknya. Yang ketiga, partisipasi masyarakat lokal, di mana pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur. Yang keempat, peningkatan infrastruktur transportasi antar wilayah, yaitu membangun dan meningkatkan pelabuhan atau bandara atau alat transportasi lainnya untuk di daerah terpencil, yang nantinya akan memperlancar konektivitas antar wilayah dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pasar dan layanan dasar lainnya. Contoh sukses penerapannya adalah proyek jalan DAK di Papua. Program DAK telah berhasil digunakan untuk membangun infrastruktur jalan di pedalaman Papua. Proyek jalan baru ini memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat terhadap pasar dan layanan kesehatan yang sebelumnya sangat terbatas. Itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih teman-teman penyaji semuanya. Di sini ada kesimpulan di mana pembangunan infrastruktur ini merupakan elemen vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antar wilayah, dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia. Meskipun pemerintah telah menginisiasi berbagai program prioritas, misal seperti MP3EI dan RPJMN, tantangan besar seperti ketimpangan infrastruktur, pembebasan wilayah, regulasi yang kompleks, dan keterbatasan pendanaan masih menjadi hambatan optimalisasi hasil yang diharapkan. Ketimpangan antar wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara Pulau Jawa dan luar Jawa, menunjukkan bahwa infrastruktur yang belum merata dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Namun, keberhasilan proyek-proyek besar seperti Jalan Tol Trans Jawa dan Pelabuhan Patimban membuktikan bahwa infrastruktur yang dibangun dengan baik dapat meningkatkan konektivitas, produktivitas, dan daya saing nasional. Oleh karena itu, solusi yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan swasta, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada. Peningkatan koordinasi antara
antar wilayah yang efisien, pelaksanaan proyek juga dapat menjadi kunci dalam menciptakan infrastruktur yang tidak hanya efektif, tetapi juga guna mewujudkan pembangunan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan. Oke, ini sudah selesai pemaparan materi dari kami. Bapak, mohon maaf, ini ada sesi tanya jawab untuk beberapa penanya, Pak. Karena hari ini kemungkinan kan ada dua kelompok. Oke, baik. Mungkin langsung saja kepada penanya yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand. Oke, satu, dua. Mungkin penanya pertama boleh Aina Nisa Mapiah, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok 6 yang sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Perkenalkan kembali, nama saya Ainani Samardiah dari kelompok 7. Mau bertanya nih untuk kelompok 6. Mengingat ketergantungan pada batu bara dalam sektor industri, apa sih langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mempercepat transisi energi ke sumber energi baru dan terbarukan atau UBT dari materi yang telah kalian sampaikan? Terima kasih. Baik, terima kasih Nisa. Penanya kedua boleh Aining Tia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kembali, saya Hainingtyas Sasebila Paramita dari kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana peran mega project seperti Ibu Kota Nusantara dalam menciptakan economic spillover atau manfaat untuk daerah sekitarnya yang signifikan? Lalu, apakah ada risiko bahwa proyek ini justru akan memperburuk ketimpangan? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Tia. Jangan lupa ditulis di grup untuk pertanyaannya. Kami meminta waktu untuk mendiskusikan jawabannya, mungkin 3 sampai 7 menitan.